Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah. Satu minggu telah kita lalui, suka duka sudah kita lalui. Dan kita juga bersyukur untuk di tahun yang baru ini ada sedikit nuansa suasana sekolah yang baru kan. Kalian bisa bertemu dengan sebagian dari teman-teman kalian, meskipun sebagiannya lagi ada di rumah. Tapi kita tetap bersyukur karena ini semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang membuat semua keadaan menjadi lebih baik, dan Dia juga yang membuat kita bisa kembali sekolah dengan tatap muka. Nah, semoga kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Keadaan ini juga akan menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah dan bersyukur kepadanya. Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari sama-sama kita siapkan hati dan diri kita mengambil saat teduh. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita bersyukur atas semua keadaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau mengangkat segala puji, segala hormat dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu segala puji, hormat, syukur. Kita naikkan pujian ini. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Mari bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali sama-sama ke sekolah, kami boleh kembali beribadah, mengucapkan segala puji, hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh berkenan di mata Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Masih dalam keadaan yang berdiri, saya mau mengajak kalian semua untuk benar-benar sama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ibadah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan datang kepada manusia. Kita sama-sama membuka suara kita untuk memuji Tuhan, bukan memuji manusia. Bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian, Dia diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi, selamanya agung selamanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi, selamanya agung selamanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Silakan duduk semuanya. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti yang hidup, barang siapa datang kepadanya, dia tidak akan lapar lagi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kita nyanyikan lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian. Puji Tuhan kita kembali bertemu di awal tahun ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kembali Tuhan berikan kami kesempatan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan.
Dengan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan, kami telah melewati 1 tahun yang baru, memasuki tahun ini. Kami sungguh-sungguh bersuka cita. Bapa di surga, kami serahkan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, supaya firman Tuhan boleh menguatkan kami, membuka wawasan kami, dan kami semakin percaya dan bersandar kepada Tuhan menjalani hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita bersyukur pada semester ini kita membahas tentang kitab Yohanes. Di kitab Yohanes ini ada sesuatu yang menarik. Mungkin kita masih ingat ya bahwa di kitab ini ada 7 mukjizat yang dicatat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah masih ingat? Di situ ada mengubah air menjadi anggur di Kana, ya, kemudian Yesus menyembuhkan anak seorang perwira di istana di Kapernaum. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda. Bahkan Yesus memberi makan 5.000 orang di dekat Danau Galilea. Kemudian Yesus berjalan di atas Danau Galilea. Ada lagi Yesus menyembuhkan seorang yang buta di Yerusalem. Lalu Yesus juga membangkitkan Lazarus dari kematian di Betani. Nah, ini 7 mukjizat yang dicatat di kitab Yohanes. Tetapi selain itu juga ada 7 perkataan Tuhan Yesus yang dicatat di situ. Yaitu mulai dengan kata aku adalah. Pertama ada aku adalah roti, kemudian aku terang hidup. Kemudian akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur. Yang kedua tadi akulah terang dunia, ya, bukan terang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku sekalian, hari ini secara khusus kita akan membahas tentang perkataan Yesus yang mengatakan akulah roti hidup. Nah, ini dicatat di Yohanes pasal 6 ayat 35. Di situ kata Yesus kepada orang banyak yang ikut dia beserta murid-muridnya, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, latar belakang di dalam pasal 6 Yohanes ini menceritakan bagaimana Yesus ke daerah Kapernaum. Di situ sebenarnya Yesus melakukan mukjizat tadi. Yang mukjizat dia mengubah 5 roti dan juga 2 ikan yang didapat oleh Andreas muridnya dari seorang anak kecil. Kemudian di situ Yesus berdoa dan bahkan banyak orang yang kumpul di situ, dicatat kira-kira 5.000 orang kemudian menerima roti dan ikan dan masih sisa 12 keranjang. Ini cerita yang mungkin sudah kita sering dengar di sekolah minggu. Dan ini mukjizat yang luar biasa pada waktu itu. Nah, ada penafsiran kitab mengatakan yang dicatat hanya laki-laki dewasa saja. Berarti lebih dari 5.000 orang ya yang makan, termasuk wanita dan anak-anak. Nah, mukjizat ini menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa memberikan kebutuhan jasmani. Tapi bukan itu saja, latar belakang dari pasal 6 ini juga menceritakan Yesus melakukan satu mukjizat lain. Yaitu ketika dia bersama murid-murid menyeberang Danau Galilea, kemudian terjadi satu badai yang besar. Dan waktu itu Yesus datang berjalan di atas air. Mereka kira itu hantu. Tapi ada satu murid Yesus yang berani berkata, kau itu adalah engkau guru, biarkan aku berjalan di atas air juga. Orang itu ada Simon Petrus. Dan Yesus berkata, datanglah. Maka Simon Petrus berjalan, dia turun dari perahu, kemudian dia berjalan mendekati Yesus. Dan itu mukjizat yang Yesus lakukan. Nah, murid-muridnya ketakutan melihat mukjizat yang luar biasa itu. Petrus karena di dalam perjalanan dia merasakan angin, berada di tengah danau di atas air. Dia ragu ya, akhirnya dia sempat tenggelam. Tapi dia teriak, Yesus tolonglah aku. Nah betul, Yesus menolong dia. Nah 2 mukjizat ini menjadi satu pengantar bagaimana orang-orang itu akhirnya melihat bahwa Yesus itu sosok yang luar biasa. Mereka menyaksikan mukjizat. Mereka bahkan menikmati roti dan ikan itu dan merasa kenyang. Dan kebutuhan fisik mereka terpenuhi. Sehingga kemanapun Yesus pergi, mereka berusaha mencari Yesus. Nah sebenarnya motivasi orang-orang ini mungkin hanya ingin menyaksikan mukjizat. Mungkin juga merasakan dicukupi, kenyang ya. Maka di ayat 26 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Tapi bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi Yesus mengatakan kamu berusaha mencari saya ya kepada orang banyak dia katakan. Tapi bukan karena kamu melihat tanda itu dan mau mengenal aku. Tetapi karena kamu merasa kenyang. Jadi ini sebuah teguran. Lalu Yesus berkata, bekerjalah untuk sesuatu yang lebih penting. Mereka bertanya pekerjaan apa sih sebenarnya? Jadi pekerjaannya itu bukan sekedar datang menikmati
makanan kemudian menjadi kenyang dan hanya melihat Yesus melakukan sesuatu yang fenomenal. Tetapi Yesus katakan pekerjaan yang lebih penting adalah bahwa engkau harus percaya kepadaku, kepada aku yang melakukan mukjizat itu. Jadi pekerjaan yang Yesus maksudkan di bagian ini adalah pekerjaan supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Allah itu. Nah, dengan tanda-tanda apa? Orang-orang itu meminta tanda. Dengan tanda apa kami melakukan pekerjaan ini? Dan Yesus terus menjelaskan kepada mereka. Bahkan Yesus sudah memberikan tanda kepada mereka. Apa yang tanda Yesus berikan? Bahwa dia betul-betul datang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan betul Yesus memberikan tanda dan mujizat-mujizat itu. Tapi orang banyak terus meminta tanda. Mereka melihat tetapi tidak mengerti. Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Bingung juga ya, padahal Tuhan sudah memberikan banyak contoh ketika dan pelayanannya. Dan orang yang ikut dia juga melihat dia. Tetapi mereka masih meminta tanda. Nah, ini berkaitan dengan motivasi. Nah, anakku sekalian, kemudian Yesus menjawab tentang dua hal yang penting. Yang pertama, mana ya. Jadi ada kata mana di situ. Yaitu pengalaman nenek moyang Israel ketika mereka 40 tahun di padang gurun. Mereka makan 40 tahun, selama 40 tahun itu makan mana di padang gurun. Tanpa bayar mereka tinggal pungut dan Tuhan sediakan. Nah, Yesus membandingkan bahwa mana yang zamannya Musa itu, setelah makan mereka lapar lagi dan mereka harus makan lagi. Dan itu terus menerus dilakukan selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi Yesus katakan, saya roti hidup, akulah roti hidup. Barang siapa makan daripadaku, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Yesus yang adalah roti hidup ada dirinya sendiri. Dia memberikan hidup, memberikan dirinya sendiri. Jadi sekali makan saja, artinya di sini bahwa sekali orang percaya Kristus saja, dia sudah puas, sudah diselamatkan, sudah didamaikan dengan Allah. Nah, ini yang Yesus ingin tekankan. Jadi kembali lagi motivasi ketika melihat Yesus melakukan banyak mujizat, apakah percaya kepada Yesusnya atau hanya fenomena mujizat saja. Nah, jadi kata mana, roti itu menjadi sesuatu yang penting. Beberapa waktu lalu ketika pandemi, kira-kira tahun 2020 yang lalu ya. Jadi World Food Program yang merupakan bagian dari PBB menyebut bahwa pada tahun 2020 masyarakat yang menderita kelaparan terancam meningkat kira-kira 265 juta orang. Setengah dari jumlah itu akibatnya apa? Akibatnya virus pandemi. Jadi kalau bicara makanan, bicara roti itu sesuatu yang penting yang harus dipenuhi. Kita bekerja untuk dapat makan. Kita makan, kita kuat, punya energi, kita bisa bekerja. Jadi kalau tidak ada makanan yang cukup, itu tidak bisa. Kita melakukan hal yang lain. Asupan gizi kita tidak cukup. Nah, yang menarik ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup, itu menunjukkan fungsinya, dirinya sendiri. John Piper, seorang pendeta, dia mengatakan begini tentang Yesus. Yesus datang bukan untuk memberikan roti, tetapi menjadi roti. Ini menarik sekali ya, waktu Yesus datang, Yesus tidak memberikan roti supaya kita makan, tetapi dia sendiri menjadi roti itu. Maka dia disebut roti hidup yang menjadi sumber hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, Yesus adalah roti hidup, berarti Yesus adalah sumber hidup itu sendiri. Seperti orang-orang di dunia, hidup kita manusia perlu makan, perlu roti itu. Kalau di zaman itu atau di daerah-daerah yang konsumsinya roti. Maka di sini mungkin kita bisa membayangkan kita orang Asia yang makan nasi. Itu seperti nasi itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Sehingga kita bisa hidup beraktivitas. Dan Yesus ada roti hidup, dia ada sumber hidup itu sendiri. Kita yang berdosa, dia tebus supaya kita dipulihkan dengan Allah. Kita yang berdosa supaya kita dikembalikan, disucikan. Sehingga kita tidak mati dalam kekekalan, tetapi kita akan hidup dalam kekekalan. Bukan untuk dihukum, tapi untuk menikmati sukacita surgawi. Jadi waktu Yesus memberikan roti hidup itu, dia memberikan dirinya yang dikorbankan supaya orang yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam gereja-gereja seringkali mengadakan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu biasanya ada lambangnya, menunjukkan persekutuan dengan Kristus dan jemaat orang percaya, orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus. Itu sebuah persekutuan yang indah.
Nah, di dalam perjamuan itu selalu ada roti dan anggur. Roti ini melambangkan apa? Melambangkan tubuh Kristus yang dikorbankan. Jadi setiap kali orang-orang percaya menikmati perjamuan kudus itu, mereka mengingat kembali akan anugerah Tuhan Yesus yang memberikan dirinya. Jadi roti itu melambangkan tubuh Kristus yang dikorbankan supaya orang yang percaya dapat diselamatkan. Kemudian anggur itu adalah darah Kristus yang dicurahkan. Jadi ketika kita melihat Yohanes pasal 6:54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu menunjukkan Kristus itu ada sumber hidup itu sendiri. Jadi makna Yesus ada roti adalah dia ada sumber hidupnya. Kalau kita mendapatkan roti itu seperti jasmani kita bisa hidup beraktivitas. Nah, kita menerima Kristus secara rohani, kita dipulihkan dengan Allah. Kita memperoleh hidup yang melimpah. Jadi sampai di sini, Yesus adalah roti hidup. Pertama berarti dia sumber hidup kita. Kita perlu berpaut kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara dan anak sekalian, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus karena dialah sumber hidup kita. Kita yang percaya kepadanya, kita memperoleh satu kehidupan yang melimpah. Hidup yang dipulihkan, relasinya dengan Allah. Dosa kita yang diampuni. Kita mengatakan hanya percaya kepada Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Nah, kita menemukan Yesus Kristus ada sumber hidup. Ya, Allah sendiri yang datang kepada kita. Yang kedua, bahwa Yesus adalah roti hidup melambangkan pengharapan kita. Kalau di dalam Kristus kita punya pengharapan. Artinya hidup kita mempunyai makna. Baik di dunia ini ataupun kita nanti suatu kali akan meninggalkan dunia ini. Pengharapan ada dalam Kristus. Yang ketiga, ketika Yesus mengatakan roti hidup, mengingatkan kita kembali. Meneguhkan iman kita. Sehingga kita terus percaya. Dan kita yang mungkin masih bergumul, akhirnya kita boleh datang percaya kepada Tuhan Yesus juga. Karena dia sumber hidup kita, bukan? Dan memberikan kita pengharapan yang sejati di dalam dirinya. Nah, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 mengatakan, Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kemudian di ayat 58 dikatakan, inilah roti yang turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Roti hidup itu adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, kehidupan rohani kita atau kehidupan spiritualitas kita adalah relasi dan persekutuan kita dengan Tuhan kita, Sang Roti hidup itu. Jadi kalau kita hidup sudah percaya Kristus, maka relasi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Kita harus connect terus dengan Tuhan kita. Melalui ibadah kita, melalui devosi pribadi kita atau devosi komunal kita. Bahkan melalui ibadah ini. Jadi Bapak Ibu, Guru dan anak-anak sekalian, kita bersyukur pagi ini dalam Yohanes pasal 6 ini yang Yesus berkata dia adalah roti hidup, meneguhkan iman kita kembali. Dan biarlah kita menjalani semester ini dengan tetap berpaut kepada Tuhan Yesus. Mari kita terus datang kepada Dia melalui firman Tuhan, melalui devosi pagi kita. Mari kita terus terkonek dengan Tuhan kita yang sumber hidup itu, supaya hidup kita menjadi bermakna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua dan menolong kita menjalani semester ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Kami percaya ketika Kristus datang ke dunia, datang menyelamatkan kami orang berdosa. Dan Yesus berkata, dia adalah roti hidup. Engkau ada sumber hidup itu sendiri. Dan kami butuh sumber hidup itu menjalani hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam pemahaman akan Kristus yang adalah roti hidup itu. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati sekolah kami, Bapak Ibu Guru yang mengajar kami. Kemudian juga teman-teman kami, biarlah kami bersama-sama menjalani semester ini dengan terus berserah bersandar kepada Tuhan. Menjalani hari-hari kami dengan percaya pada pimpinan Tuhan. Kami mau terus berpaut kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah roti hidup itu, yang ada sumber hidup itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah roti hidup, maka kita juga mau belajar dan menyerahkan dan bersandar padanya.
Nah, karena dia juga adalah Allah yang Immanuel, dia selalu beserta dengan kita. Kita mau belajar untuk percaya dan patuh pada firman-Nya. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Percaya dan Patuh Padanya. Berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kami. Kami boleh terus bersandar dan taat pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami juga menyerahkan kegiatan dan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Ibadah kita sudah selesai, selamat kembali beraktivitas.